Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua DKM Masjid Baitul Jabbar dan juga segenap pengurus, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Yang kami muliakan dan hormati pengurus Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Khairun Nisa An-Nisa. Waduh, usah diprotes Pak. Masya Allah. Ustadz siapa sih Khairun Nisa itu ya? Masya Allah. An-Nisa. Ustadz ingat ada majelis taklim soalnya di Bintara namanya Khairun Nisa. Mohon maaf ibu-ibu ya. Iya. An-Nisa dengan Khairun Nisa sih sebenarnya maknanya sama ya Pak ya. An-Nisa perempuan. Kalau Khairun Nisa sebaik-baik perempuan. Insya Allah ibu-ibu nggak mengurangi maknanya. Baik, kami yang kami muliakan pengurus Majelis Taklim An-Nisa. Betul ya Bu ya? Nggak sampai salah ya. Kalau dari ibu protes mah repot Pak ya. Yang mudah-mudahan selalu dimuliakan dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang sangat kami muliakan seluruh undangan hadirin hadirah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik yang kita ucapkan kecuali kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat kebaikannya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ya, sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini kita bisa hadir pada kesempatan kajian duha hari ini. Mudah-mudahan mulai dari kita berangkat dari rumah sampai kita di Masjid Baitul Jabbar dan nanti sampai kita ke rumah, insya Allah mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat. Mau tahu doanya Bapak Ibu dari malaikat ketika tadi kita keluar dari rumah? Malaikat mendoakan gini: Tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Engkau sudah melakukan kebaikan, langkahmu adalah langkah kebaikan, dan Allah Ta'ala siapkan satu tempat yang terbaik di dalam al-jannahnya Allah. Masya Allah. Ya, ini doa malaikat tadi begitu kita semua keluar dari rumah menuju majelis ilmu. Maka tentu kami sangat berdoa dan berharap mudah-mudahan ayah bunda semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian duha kita pada hari ini yaitu bagaimana cara menumbuhkan iman. Berbicara mengenai iman berarti berbicara sesuatu yang paling prinsip di dalam agama, yang paling prinsip di dalam Islam.
Bahkan ini yang memang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, setidaknya kita membaca 17 kali permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Apa yang kita minta ayah bunda di dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebagian tafsir mengatakan tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus. Al-mustaqim di situ isim fa'il, orang-orang yang lurus. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, jalannya orang-orang yang syahid, dan jalan orang-orang yang saleh. Itu kalau wajib saja kita baca 17 kali. Insya Allah kita membacanya mungkin lebih dari 17 kali. Kalau kita sholat qobliyah, ba'diyah, pasti kita baca Al-Fatihah. Kalau kita sholat tahajud, sholat malam, pasti membaca Al-Fatihah. Kita sholat duha, mesti membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Berarti adalah bisa saja kita membacanya lebih daripada 17 kali. Oleh karenanya Al-Fatihah ini punya fadilah. Fadilahnya apa kata Rasulullah SAW? Satu-satunya surat apabila dibaca maka langsung diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat gak Bapak Ibu? Hebat. Setiap kita membaca ucapan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku memujiku. Ya Allah, ya. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala langsung menjawab, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Maliki Yaumiddin, maka Allah Ta'ala langsung menjawab, hambaku telah memujamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menjawab, ini satu perjanjian antara aku dan hamba-hambaku. Berarti ayah bunda ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Itu kata Allah Ta'ala, ini perjanjian antara aku dan hamba-hambaku. Kita berjanji dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Ta'ala memberikan jawaban, hambaku memohon sesuatu kepadaku dan aku berikan segala permohonan dari hamba-hambaku. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu berada di jalan yang Allah Ta'ala ridai. Kita meniti jalan orang-orang yang lurus, jalan yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Ini yang kita minta para jamaah. Maka disinilah pentingnya tema ini, yaitu berbicara tentang bagaimana cara kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini kata Rasul, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa naik, tapi juga iman bisa berkurang atau turun. Kita kalau di majelis taklim, iman kita insya Allah bertambah. Kita kumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, insya Allah iman bertambah. Kalau kita baca Al-Quran, insya Allah iman bertambah. Kita zikir kepada Allah, iman jadi bertambah. Berarti iman itu bisa grafiknya naik, tapi juga iman bisa mengalami apa? Penurunan, bisa berkurang tuh iman. Ada satu kisah diceritakan di dalam riwayat yang sahih. Seorang sahabat bernama sahabat yang mulia
yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai si fulan, bagaimana kabarmu? Kata sahabat ini, ya Abu Bakrin, laqad nafaqa Hanzalah. Hanzalah dalam keadaan munafik. Sahabat ini disebut dengan kisah Hanzalah. Namanya siapa Bapak Ibu? Hanzalah. Ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kabarmu? Hanzalah menjawab, laqad nafaqa Hanzalah dalam keadaan munafik, wahai Abu Bakar. Orang biasanya kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya sehat wal afiat. Tapi sahabat ini ketika ditanya bagaimana kabarmu wahai Hanzalah, dia mengatakan, laqad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah dalam keadaan munafik. Abu Bakar As-Siddiq terheran-heran dengan kalimat yang diucapkan. Yuk kita datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Abu Bakar dan Hanzalah menemui Rasulullah SAW, ditanya Hanzalah oleh baginda Rasul, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Dia mengatakan, laqad nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Sungguh Hanzalah dalam keadaan munafik, wahai Rasulullah. Rasul pun juga jadi bingung gitu. Ditanya kabar, malah jawabannya apa? Dalam keadaan munafik. Dia tidak memberikan jawaban sehat wal afiat, tapi jawabannya laqad nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Sungguh Hanzalah dalam keadaan munafik. Rasul kemudian tanya, ada gerangan apa wahai Hanzalah? Kenapa Anda mengucapkan demikian? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, kalau kami sedang berada di dalam majelis-majelismu wahai Rasul, kami duduk di dekat engkau wahai Rasulullah SAW, seakan-akan surga itu begitu dekat dari kami, begitu rindu kami menuju surganya Allah Ta'ala. Kami semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk beramal saleh ketika mereka dekat dengan baginda Rasul. Tapi begitu kami tidak berjumpa dengan Anda wahai Rasul, kami tidak bertemu dengan Anda wahai Rasul, tidak duduk dalam majelis Anda wahai baginda Rasul, seakan-akan iman kami pelan-pelan turun, pelan-pelan turun, dan pelan-pelan turun, kata Hanzalah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi para sahabat saja merasa imannya mengalami perubahan. Iman itu bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Maka apa kata Rasul? Ya Hanzalah, sa'atan, 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 kata beliau. Hanzalah, kau ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan yang kau miliki. Jangan memaksakan dirimu sesuatu yang kau tidak mampu untuk lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ibadah yang paling terpenting itu kalau kata para ulama adalah ibadah sesuai kemampuan kita. Jangan memaksakan di luar daripada kemampuan kita. Ya. Baik, qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau mendefinisikan apa itu iman. Ya, apa itu apa? Iman. Kata beliau, iman itu kata Imam Asy-Syafi'i qaulun wa niyyatun wa amalun. Jadi iman itu ada 3 unsurnya. Pertama, qaulun, ucapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini siapa saja yang sudah mengucapkan kalimat ini, maka dia sudah melakukan keimanan kepada Allah. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, kunci daripada iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita sudah mengucapkan kalimat ini para jamaah. Bahkan waktu kita lahir, orang tua kita yang paling pertama diperdengarkan kalimat apa? Azan di telinga yang sebelah kanan, diiqamatkan di telinga yang sebelah. Kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini unsur iman yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, qaulun, ya, harus kita ucapkan. Yang kedua,
Unsur iman itu kata Imam Syafi'i wa qalbun. Iman itu harus masuk di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar, dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu pasti benar. Itu namanya iman di dalam hati. Kita yakini apa yang disampaikan oleh Allah benar, apa yang disampaikan oleh Rasul pun juga kalimat yang benar. Oleh karena kita habis baca Quran biasanya ucapannya apa Bapak Ibu? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala yang difirmankannya. Karena tidak ada kalimat yang paling benar kecuali Al-Quran. Tidak ada ucapan yang paling benar kecuali ucapan Rasulullah SAW. Kalau kita setelah membaca hadis tadi, sadaqa Rasulullah, telah benar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang diinformasikan oleh Allah kita yakini kebenarannya, dan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW kita yakini kebenarannya. Contoh misalnya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada satu yang gaib. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Awal surat Al-Baqarah, ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani sesuatu yang ghaib. Apa kira-kira maknanya ghaib di sini Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak dilihat secara kasat mata tetapi keberadaannya hak. Al-jannatu haq, surga itu hak. Wan naru hak, api neraka itu hak. Wa liqa'uka hak, perjumpaan dengan Allah hak. Wa yaumul qiyamati hak, kehidupan akhirat itu suatu yang hak. Kita harus yakin, padahal kita belum pernah ngalamin. Betul Bapak Ibu? Ada yang pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Belum ya? Tapi kita mesti percaya. Kenapa mesti percaya? Karena yang nyampein baginda Nabi, yang menyampaikan adalah Allah. Maka harus percaya dengan setiap apa yang diwahyukan Allah Ta'ala. Sadaqallahul azim. Walaupun belum kita alami, belum kita rasakan, tapi wajib kita imani. Itu yang disebut dengan iman di dalam hati. Contoh yang lain Bapak Ibu, dalam satu riwayat, ini riwayatnya sahih Bapak Ibu, baginda Rasul melewati satu kuburan. Betul ya? Kemudian apa kata Nabi? Innahuma la yu'azzabani. Ini penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dia disiksanya bukan hal yang besar, bukan karena urusan yang besar, tapi karena hal yang kecil kata Nabi SAW, tapi bisa mendatangkan azab kubur di sisi Allah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apa sebab dia mendapatkan siksa di alam kubur? Kata Nabi yang pertama, la yastanzih binal baul. Ada orang yang habis buang air kecil tidak istinja. Jadi habis buang air kecil, habis pipis, mohon maaf, dia tidak beristinja, dia tidak bersih, ya, dia tidak membersihkan najisnya atau hadasnya. Itu yang mendatangkan azab kubur kata Nabi SAW. Hal yang kecil sederhana tetapi bisa mendatangkan apa? Azab kubur. Kemudian yang kedua kata Nabi, apa sebabnya? Kata beliau, annahu yamshi bin namimah. Semasa hidupnya suka membuat fitnah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah. Maka pantas kenapa Nabi setiap sholat di tahiyat yang terakhir beliau selalu membaca doa, berlindung dari 4 hal. Mungkin kita sering baca doa ini Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil
Masihid Dajjal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka-Mu, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah hidup dan kematian, dan kami berlindung dari keburukan fitnah dajjal. Itu berarti masuknya dalam kata iman fil qalbi, iman di dalam hati. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita yakini semua adalah kalimat yang benar, ucapan yang benar. Sehingga gak boleh ragu sedikit pun Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Allah gak boleh kita ragu. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul gak boleh kita ragu. Karena orang beriman itu tancapkan dalam hatinya adalah keyakinan akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Jadi iman itu yang kedua qalbun. Iman di mana? Di dalam hati. Bentuknya apa tadi? Meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan iman yang ketiga unsurnya adalah wa amalun, amal-amal baik yang kita tunaikan. Baik kita mengerjakan amalan wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika kita menunaikan sholat 5 waktu, itu berarti menandakan orang itu mukmin. Kalau orang menjalankan yang disunnahkan juga oleh Rasul, seperti misalnya dikerjakan qabliyah, ba'diyah, itu adalah iman, bukti iman kepada Allah. Jadi iman itu harus ada realisasinya, iman itu harus ada buktinya. Tidak cukup orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, tapi tidak dibuktikan dalam bentuk amal saleh, ya. Maka iman itu selalu berbarengan dengan apa, Bu? Selalu wa amilus sholihat. Coba kita perhatikan di surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di situ Allah Ta'ala firmankan wal 'asr, demi waktu asar. Sebagian terjemahan mengatakan demi waktu saja, tapi Ustaz lebih cenderung memaknainya adalah demi waktu asar. Karena ada wal fajri. Kalau wal fajri demi waktu fajar, waktu subuh, ya. Namun yang sering kita dapatkan terjemahannya di terjemahan apa Pak? Al-Quran secara umum itu demi waktu atau demi masa. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau kita rujuk kepada tafsir para ulama, lebih banyak ulama memahaminya wal asri, demi waktu asar. Kemudian wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Jadi tidak hanya diterjemahkan demi masa saja, tapi demi masa atau demi waktu asar dan demi waktu subuh. Pertanyaan kita Bapak Ibu, kenapa yang disebutkan oleh Allah demi waktu asar dan demi waktu subuh? Masih ada maknanya. Karena dua salat ini termasuk salat yang sangat berat. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan dua waktu salat ini, wal asri wal fajri, demi waktu asar dan demi waktu apa? Fajar. Ada juga pendapat yang lain mengatakan kenapa Allah Ta'ala menggunakan wal fajri dengan wal asri, karena dua waktu ini adalah merupakan waktu pergantian daripada malaikat yang bertugas di malam hari dan pergantian waktu malaikat yang bertugas di pagi hari, di waktu asar dan di waktu apa? Waktu apa? Subuh. Dan salat asar disebut dalam Al-Quran as-salatul wusta. Makanya Allah Ta'ala menggunakan wal asri, demi waktu asar. Jadi kalau bisa diterjemahkan yang lebih pas Bapak Ibu,
ya, supaya kita sesuai dengan tafsiran para ulama. Wal asri diartikan, diterjemahkan demi waktu asar. Wal fajri demi waktu fajar atau subuh. Itu tafsiran yang lebih rajih, yang lebih pas, ya. Kemudian setelah Allah Ta'ala bersumpah demi waktu asar, innal insana lafi khusrin. Inna di dalam bahasa Arab, sini ada Ustaz Rafiq, Masya Allah. Inna itu ditaukid, ya Pak ya. Inna itu selalu diterjemahkan sesungguhnya, betul? Innal insana, dan selalu kalimatnya biasanya di belakang itu pasti fathah, baris atas biasanya. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin. Lam di situ kata para ulama lamun taukid, menguatkan. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan yang merugi. Allah Ta'ala nggak sebutkan cuma manusia merugi, tapi menggunakan kalimat apa Pak? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kira-kira mana yang lebih kuat maknanya Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kalau orang bilang manusia merugi, itu mungkin dari segi makna biasa-biasa saja Pak. Tapi ketika Allah Ta'ala katakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan merugi dia. Illa, kata Allah, ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Ada 4 golongan yang mereka tidak akan pernah mengalami kerugian. Karena illa di situ artinya adalah istisna, mengecualikan. Yang pertama adalah yang dikecualikan, yang tidak merugi itu alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Jadi iman itulah yang membuat orang menjadi tidak merugi. Iman itulah yang membawa kebahagiaan bagi manusia di dunia wal akhirah. Ada satu kisah Bapak Ibu, sahabat namanya Umar bin Khattab. Kita kalau dengar nama Umar ini yang kebayang apa Bapak Ibu? Orangnya gimana Pak? Tegas, pemberani, ya. Kalau kita dengar kata Umar itu dikenal dengan keberaniannya sebelum memeluk Islam dan setelah dia memeluk Islam. Ada satu kalimat yang luar biasa yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? A'azzanallahu bil Islam. Yang membuat kita mulia dan hebat ini adalah karena Allah Ta'ala berikan iman dan Islam. Kalau bukan karena iman dan Islam, kata Umar bin Khattab, kita ini gak ada apa-apanya. Yang membuat orang itu mulia, orang itu menjadi istimewa di hadapan Allah karena iman yang Allah Ta'ala berikan. Mungkin Umar kalau tidak beriman kepada Allah tidak pernah disebut dalam sejarah Islam, tidak pernah dikenang oleh sejarah ketika dia tidak beriman kepada Allah. Tapi karena dia beriman kepada Allah, setiap orang menyebutkan Palestina, pasti orang yang paling pertama dikenang adalah nama Umar bin Khattab, karena beliau panglima Islam yang menaklukkan Palestina pertama kali, Sayyidina Umar bin Khattab. Kerajaan Persia yang dulu merupakan kerajaan yang hebat, ya, sama seperti kerajaan Romawi, Persia ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap pergantian tahun baru Islam pasti yang disebut namanya adalah yaitu Umar bin Khattab, karena beliau yang pertama kali menetapkan tahun baru Islam bersumber daripada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Masya Allah, kalau orang sudah dimuliakan oleh Islam, namanya pun juga akan dikenang walaupun sudah meninggal dunia. Ini yang perlu kita ambil inspirasinya para jamaah. Mudah-mudahan bila nanti kita sudah kembali kepada Allah, yang dikenang dari kita kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat, kebaikan-kebaikan yang pernah kita miliki dalam kehidupan dunia ini. Ini yang terus nanti akan mengalir pahalanya dan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad boleh kembali kepada Allah, jasad boleh meninggal dunia, tetapi kebaikan terus dikenang oleh orang lain sehingga banyak doa-doa yang terkirim kepada kita semua. Ini makanya Masya Allah salah satu hal yang dilakukan oleh para sahabat, berbuat untuk agama Allah, berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Baik, kemudian berikutnya para ulama menyebutkan ada beberapa kiat kita untuk bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di sini dijelaskan oleh para ulama ada 10 kiat untuk kita bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cara menguatkan keimanan itu atau mengokohkan keimanan itu adalah al-iqbalu 'ala al-Qur'an al-'azim hifzan wa tilawatan wa 'amalan. Yaitu adalah berinteraksi dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Berarti ada tingkatannya ya. Al-Quran itu adalah membacanya punya keutamaan, menghafalnya punya keutamaan, mengamalkannya pun juga punya keutamaan. Terkadang ada yang bertanya, Ustaz, yang bagus itu Al-Quran itu dibaca apa dihafal? Kalau Ustaz jawab, kedua-duanya bagus. Yang baca bagus, yang mau menghafal juga bagus. Ya, jadi kita jangan pisahkan. Ya, apa saja yang terkait dengan Al-Quran, insya Allah itu cara kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran mampu membuat perubahan pada jiwa manusia yang tadinya mungkin jauh dari Allah, begitu dia akrab dengan Al-Quran, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mungkin hatinya keras, tapi begitu mendengarkan ayat Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Ta'ala lembutkan hatinya. Inilah kehebatannya Al-Quran para jamaah. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, salah satu sebab masuknya Islam yang umat karena mendengarkan surat Toha yang dibaca oleh saudara perempuan. Ya. Kan Umar itu dikenal orang yang paling tegas ya, ditakuti, berwibawa luar biasa. Tapi Umar begitu dengar ayat Al-Quran, hatinya langsung luluh, dan kemudian dia menemui baginda Rasulullah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena mendengarkan ayat-ayat Allah. Berarti hati kita ini bisa berpengaruh besar ketika selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita biasakan ayat bunda setiap hari kita baca Quran, atau mendengarkan Al-Quran, atau menghafal Al-Quran. Yang penting kita tidak bisa lepas diri kita daripada Al-Quran. Ini cara menguatkan iman kita, menguatkan jiwa kita untuk selalu istiqamah di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Furqan, yang dalilnya surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Dan telah berkata orang-orang yang ingkar kepada Allah, laula nuzila 'alaihi